Getsemani. 1, 2, 3. Adasmani dipulihkan tanah. Adasmani di Kertosari. Itu tempat kita belajar dari akademik sampai keterampilan. Tepuk tangan nih. Jamani irak-irak manis. Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita teruskan, tadi masih kurang sedikit paparan tentang program tahun 2022. Silakan yang belum makan, monggo sambil makan boleh. Kayaknya cuma dua nih yang belum makan, yang lain sudah. Kak Estu monggo. Ampun monggo. Saya akan meneruskan tentang program selanjutnya, yaitu ekstrakurikuler. Untuk tahun ini hampir sama dengan tahun yang kemarin. Dituliskan saja nanti. Yang pertama yaitu digital marketing. Digital, bahasa Inggris digital marketing. Hanifah Nurjana, betul? Yang kedua videografi, Erwin. Tiga teater, Yuli Rifai. Empat ekoprint, Retno Indarti. 5 jurnalistik dan fotografi. Jurnalistik dan fotografi Muhammad Adi. Yang keenam memasak, Asmaul Husna. Jago masak. 7 handicraft, Uut Pujiati Toiba. Monggo yang lain mau membantu juga silakan. Lalu yang ke-8 pramuka, Toiba, Retno Indarti, Widuri Wijayanti. Ini mana guru mana? Langsung bercatat. Terus Raja Muda Karna. Pagelaran pecat. siapa lagi? Bos semua pernah juga. Pak Kusir, amat. Ini rencana ada 8. Enggak yang belum apa? Ini sablon dulu ya. Bahasa Jawa. Sablon. Juli.
Pambiawara. Tulisannya piye? Oh, keren public speaking ngoten. Pramadani. Pramadani. Jangan Ramadhani sudah nama Nggih, sendiri. oh Pramadani iki. Organisasi. Pambiyawara. Pambiyawara tulisane. Pak Heri. Ayo Pak Mas, Pak Heri. Kemana wis? Pun akeh iki. Pun kadang pun 10. Lumayan. Oh iya, speaking. Barangkali nanti kita bisa ke I am speaking little. And you? Duolingo. Today I am studying Duolingo. It's about 1 hour. Tipe orang ini doang. Dikira guru IPA ke ya, belajar bahasa Inggris barang. Dikira ra iso. Bahasa Jawa ya little. Iya, little. Terus Mbak Husna mau takon di yel-yele. Nah. Saiki yel-yel, padha nulis. Coba tikir. Yel-yel cemani. Yel-yel cemani. Syair pertama. Ada cemani. Yel-yel di puri kencana. ada cemani di Syair kedua, bait kedua. Ada cemani di Kertosari. Bait ketiga, itu tempat kita belajar. Itu tempat kita belajar. Yang keempat, dari akademik sampai keterampilan. Dari akademik sampai keterampilan. Terus bawahnya betul, tepuk temani. Terus tepuk temani. Bawahnya prok. Proknya 3 kali. Prok, nah. Iya, prok, nih. Terus bawahnya cemani. Tambahi ireng-ireng manis. Misalnya, oke. Yes. Apal Mbak Mira kan baru ini apa? Ini lagunya Ada Kamu, ya. Syairnya ini ada kamu. Pakai itu tuh. ada cemani di buri kencana. Ini ya, karo nganggo apa ki jenenge? Gerakan. Ini ada cemani. Ada suami, kan lagu ada kamu. Kan tahu kan lagunya? Nah, Gunung di belahan bumi pertiwi. Ada suami, ini ada suami, ya.
Puri Kencana adat wani di Kertosan baru berduai rambut baik nek sing rada ini ulang adat mani di Puri Kencana adat mani di Kertosani itu tempat T itu tempat kita belajar dari akademik sampai keterampilan. Oke, yes. Nanti yang hafal maju dapat dapat. Oke. Bareng-bareng. Lagunya ada kamu ya. 1, 2, 3. Adat mani di Puri Kencana, adat mani di Kertosari. Itu tempat kita belajar dari akademik sampai keterampilan. Sambut semani, wah angel banget. Ada nih. Sambut semani. Semani. Kira-kira manis. Oke, yes. Bareng-bareng di rumah. 1, 2, 3. Adat mani di Puri Kencana, adat mani di Kertosari. Itu tempat kita belajar dari akademik sampai keterampilan. Tepuk semani. Semani irang-irang manis. Oke, yes. Sing hafal maju. Oh ya bisa meneh. 1, 2, 3. Ada kami. Adat mani di Puri Kencana, adat mani di Kertosari. Itu tempat kita
akademi sampai keterampilan. Tepuk tangan nih. Bisa apal maju. Makasih aja. Ayo. Tunjuk. Ayo, sip. Oke ya. 1, 2, 3. Hadiah bagus kan orang tahu masak. Orang masak. Ada cemani di puri kencana, ada cemani di Kertosari, di Kertosari, tempat ini kita belajar dari akademi sampai keterampilan. Tepuk tangan nih. Tepuk salut. Jempol. Salut. Kasih hadiah. Orang boleh. Kok kebak. Siapa lagi? Ayo Pak Eri. Ayo Pak Eri. Ayo, Pak Gua. Boleh ngimpi saya ini. Belajar. Apa ya saya ini? Ya, tak ketahui. Ada temani puri kencana. Ya, biar semua ya. Itu tempat kita belajar dari akademi sampai keterampilan. Kapal Jamani. Jamani Ira Mani. Oke. Yes. Lumayan nih sampai ada. Oke, kita mulai yel-yel semani. 1, 2, 3. Ada semani di puri kencana, ada semani di Kertosari. Itu tempat kita belajar dari akademi
Nggih matur nuwun jumeneng Ibu Thoibah ingkang sampun maringi kebahagiaan damel sedaya kadang sedaya mandiri. Tepuk tangan kagem Ibu Thoibah. Ibu Kepala PKBM. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk salut. Cepat. Salut. Ya, dicara salah dipun inggih punika computational thinking ingkang dipun aturaken kalian Bapak Mat Rohman. Nggih. Kagem alun-alun Bapak Mat Rohman kula aturaken. Ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal dari Bu Husna yang sudah di-share sekian lama, tapi sayangnya ketika di WA langsung dari Bu Husna kalau saya ngisi acara ini. Salah hati tanda. Langsung kita mulai saja bahwa ini sebenarnya materi yang menurut saya masih asing, tapi perlu kita pelajari bersama. Judulnya kita masih belajar, jadi sampai di nama foldernya pun saya tulis apa itu compositional thinking menurut versi saya, pemahaman saya. Jadi saya mencoba dari apa yang kita pelajari untuk menyederhanakan tentang komputasi ini. Selama ini kalau kita menghadapi satu permasalahan, satu problematika baik di pribadi maupun di lembaga, maka kita akan fokus di permasalahannya. Tetapi dengan komputasi ini, sebenarnya kalau ini yang menyebutkan teman-teman yang aktif di dunia komputer ini akan lebih bagus lagi, karena computational thinking ini sebenarnya cara berpikir yang seperti pemrograman di komputer, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pertama, komputasi ini adalah cara berpikir yang lengkap, menghadirkan persoalan dari rencana atau program atau gagasan atau ide problematika dengan mengidentifikasi dan menghadirkan solusi. Kita sudah sama-sama memahami kalau orang hebat itu adalah orang yang bicara soal solusi, orang biasa adalah orang yang bicara soal masalah ini, orang yang jelek itu orang yang membicarakan masalah orang. Kita akan mencoba itu, dan mohon maaf bahwa komputasi ini ternyata bukan sesuatu yang untuk diteorikan, tapi sesuatu yang untuk diterapkan. Dalam ke depan, kalau kita bicara ini catatan bahwa mungkin kita juga harus belajar tentang SWOT. Kalau dulu kita ada analisis SWOT, hasil dari komputasi ini adalah SWOT. SOR. Nah,
menghadapi problematika itu dengan mengkomposisikan, atau dalam bahasa kita dulu adalah pemetaan problematika yang ada setiap bagian sesuai fungsinya sehingga problem yang kompleks bisa menjadi lebih kecil. Dalam hal ini, cara pandang kita ketika menghadapi satu persoalan itu kadang-kadang kalau kita tidak jeli melihat satu persoalan, maka kita menjadi bagian dari masalah itu atau menambah di masalah itu. Tapi dengan komputasi ini kita akan mencoba cara berpikir bahwa kita akan mencoba menganalisa masalahnya sebenarnya di mana. Tahulah ketika ada orang pusing itu sebenarnya kenapa? Bisa karena kurang darah, bisa karena darah tinggi, atau pusing karena pikiran. Jadi mumet turun bahasa orang kita itu bisa karena keuangan mepet, atau bisa karena pekerjaan banyak, atau bisa karena kondisi kesehatan yang tidak fit, atau juga karena salah makan. Nah, ini akan mencoba menghasilkan, memetakan masalah ketika kita akan mengetahui sebenarnya masalahnya di mana. Karena jangan-jangan ketika kita tidak memetakan, justru masalahnya ada di kita. Karena kita dulu tentang analisis SWOT itu, kita kan melihat satu lembaga sebagai satu persoalan yang harus kita selesaikan. Tapi dengan komputasi ini, bisa jadi bukan di lembaga kita permasalahannya, bisa jadi di luar. Atau bisa jadi sebenarnya di luar nggak ada apa-apa, makanya ya kita sendiri. Nah ini bisa kita tarik misalnya di lembaga kita, atau pribadi kita, atau jauh di keluarga masing-masing. Jadi sibuk mencari permasalahan dari masalah opo kesana kembali, ternyata masalahnya di yang mencari masalah itu. Kemudian problem yang kompleks itu bisa dipahami menjadi lebih simple, bisa istilahnya apa? Kalau yang tidak kompleks itu apa? Simple itu ya, yang simple. Jadi misalnya kita tadi bicara soal rencana kita besok mau begini. Ternyata mohon maaf kalau tadi sedikit mengomentari yang di-share Mbak Retno di grup kaitannya dengan kurikulum merdeka dan lain-lain itu, roh dari kurikulum merdeka yang nanti bisa kita dengan computational thinking ini, kita tidak harus mengadopsi dari pemikiran lain. Artinya kurikulum merdeka ini bisa jadi kita serahkan kepada anak-anak bagaimana mereka meng-create program kegiatan gelar karya versi anak-anak, dan itu terus-terang akan meringankan beban kita. Tidak hanya sekedar model, tidak hanya sekedar finansial yang dibebankan kepada mereka, tetapi cara berpikir pun bisa dibebankan kepada anak-anak. Dalam hal ini anak-anak kita secara garis besar misalnya masalahnya kurang SDM, kurang ini. Bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang pakai komputasi ini. Kemudian yang ketiga, sebelum membahas program harus disiapkan rencana. Jadi program itu kalau tadi bahasa mungkin subtema, subtema. Jadi ada rencana besar, kemudian ada subtema. Ada subtema, ada rencana. Jadi rencana besar kita apa, kemudian program real yang akan terapkan apa. Kalau dulu kita belajar tentang analisis, maka akan ada rencana strategis dan rencana operasional. Dan setelah renov itu. Nah itu nanti dari dia mandiri akan mencoba cara berpikirnya tidak harus kemudian dibuat metrik, kemudian ini hubungannya kemana-kemana, tapi memang sudah di cara berpikir kita sudah sedemikian canggihnya seperti pemrograman itu. Jadi komputer itu kan tidak melihat siapa yang memprogram, tapi apa yang diinputkan dalam komputer itu kan. Jadi itu
Mungkin nanti Mbak Iva bisa lebih mendetailkan yang lainnya. Kemudian yang keempat, menyiapkan katalog solusi untuk antisipasi jika ada persoalan yang hampir sama, maka tidak harus mulai dari awal. Ini sesuatu yang sudah kita dapatkan dari orang-orang tua kita dulu. Ngomong oke kemenangan iya, gitu ya. Itu mereka akan bijaksana. Kalau dalam dunia santri itu orang yang sudah mengabdi, orang yang sudah mengabdi kepada gurunya, dia akan mendapatkan ilmu kekuatan, ilmu tua itu dalam rangka itu. Artinya katalog solusi jika ada persoalan semacam ini, maka solusinya biasanya begini, ini biasanya begini. Nah, kita bisa punya katalog itu. Bisa punya katalog itu. Kalau di kajiannya mungkin semacam jurisprudensi gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah terbuktikan atau sudah pernah terjadi, bisa kita ulang itu dengan cara semacam itu. Meskipun nanti kita akan sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi kita sudah bisa punya template gitu ya. Nah, template yang bisa kita praktekkan. Input dan ini caranya ini, ini caranya ini. Persoalan ini sebenarnya ini. Ya, jadi bisa jadi karena misalnya contoh solusi dari berbagai persoalan itu kan ada satu lembaga yang stagnan, mulai. Jadi kita terjebak dari rutinitas saja. Bisa jadi evaluasi tidak ada, bisa jadi ide-ide segar tidak ada, atau bisa jadi kurang teknik juga bisa berpengaruh. Kemudian yang kelima, menerapkan solusi yang efektif. Ini yang perlu kita camkan bersama. Kalau kita tidak berpikir jernih, kadang-kadang solusi yang ditawarkan bisa menjadi masalah lanjutan atau bisa menjadi bom waktu. Karena kadang-kadang solusi yang diterapkan cara berpikirnya masih menggunakan emosi atau berpikir sesaat yang tidak jernih, sehingga satu solusi yang sekarang dianggap solusi bisa jadi bom waktu di masa yang akan datang. Artinya solusi yang yang ditawarkan atau diterapkan itu efektif, artinya tidak memunculkan masalah lanjutan. Ini bisa kita terapkan di organisasi kita, di lembaga kita, ataupun juga di keluarga masing-masing. Kemudian yang kelima, tidak semua problem bisa diselesaikan sendirian. Ini kerjasama, ini networking, ini kita bagaimana menjalin relasi di demikian mandiri, demikian rupa. Jadi teman-teman yang mohon maaf yang sudah agak lama gabung, saya berkali-kali ngomong, kalau kita tidak bisa profesional secara kerjaan di cendekia mandiri, maka anggaplah ini adalah keluarga kita, bagian dari solusi di mana ketika kita sedang mengalami permasalahan, problematika, maka disinilah tempat kita curhat. Minimal di sini tempat kita untuk menyampaikan keluh kesah, atau di sini kita akan menemukan teman-teman yang bisa mendengarkan. Karena orang-orang yang bermasalah itu kadang didengarkan saja sudah menjadi satu solusi. Ini yang nomor 6 ini sebenarnya bisa kita camkan. Oral sugih bondo, sugih sedulur, itu kita akan bisa lebih nyaman. Orang tua kita dulu ketika berbisnis, ini menjadi satu yang sudah mulai hilang, itu badi satak luwih apik dari badi sanak luwih apik daripada badi satak. Sanak itu badi sedulur, satak itu kedua, ya, jadi badi sedulur luwih apik daripada badi duit. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya tentang cara berpikir kita sudah mencoba semacam itu, karena terus terang
teorinya agak banyak bahasa Inggrisnya, banyak bahasa pemrogramannya, hingga kapasitas saya tidak mencukupi kalau sampai ke sana. Dan ini yang saya sampaikan itu ya terjemahan versi saya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa menemukan yang lebih oke, lebih jitu, saya akan dengan senang hati rela untuk ikut mendengarkan. Demikian, saya harap tidak ada tanya jawab, tidak membingungkan. Jadi ini PR bagi saya. Jadi terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas penjelasan. Pak Mas itu sudah menguasai tentang computational thinking ya, sudah memiliki workshop sampai luar kota di Salatiga sehingga workshop ya. Jadi kenapa kalau computational thinking itu menurut saya jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit ininya seperti itu ya. Mungkin kurang lebih seperti tahu dari apa yang disampaikan oleh Pak Mat itu, kalau kita terapkan itu sebenarnya efektif dan efisien gitu. Cuma mungkin kalau di bahasa komputasi itu mungkin lebih ribet gitu. Nah, sebenarnya berawal dari saya dan Pak Mat dan beberapa teman waktu itu kita ke Korea ke Universitas Salatiga. Dengan kalau Pak Barudin itu udah mungkin kalau komputasi marketing dia udah yang level kesekian ya, jauh di atas kita. Dan setelah dari itu saya dan Pak Mat dimasukkan di grup namanya Ditek Teknologi ya, Ditek Engineering ya. Di mana di grup itu terdiri dari saya dari kayak kalau saya kalau Pak Mat enggak ya. Kalau saya dari orang yang tonga-tonga sekali, karena di grup itu isinya itu ada Pak Nadiem Makarim, ada Pak Andi Esnoya, kemudian ada Pak Menteri Tenaga Kerja, kemudian ada Bu Ija siapa ya? Kaudia, kemudian ada Roy Martin itu juga ada karena di Asal 3 ya. Kemudian Pak Lukman Hakim ya, Pak Hari Damiri ya, Menteri, kemudian Pak Munajat dan sebagainya. Ada Gus Yusuf juga di sini. Najwa siap ya, adiknya Kak Najwa. Semua ada gabung di sini, ada Bang Eri Tambunan dan sebagainya. Jadi mereka itu di sini orang-orang yang punya pemikiran computational thinking, berawal dari situ, kemudian melakukan beberapa pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu sudah luar biasa sekali pemikirannya. Dan saya dan Pak Mat dimasukkan sama Pak Bagdir di grup itu. Dan kalau untuk saat ini memang belum terlalu kelihatan mungkin progresnya, mungkin barangkali kami coba juga mengenalkan pendidikan mandiri ke mereka. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti computational thinking ala mereka. Jadi kalau di situ itu sudah pemikirannya sudah sangat jauh sekali. Gitu. Nah, paling enggak ya lumayan lah dicelain ini dibuatke, paling enggak dibuatke kalau dengan orang disedarkan dengan orang-orang yang luar biasa hebat di negeri ini. Jadi alhamdulillah Pak Mas juga bergabung di situ dan banyak kiai juga yang ada di situ, orang-orang yang berpengaruh. Jadi kita sedikit banyak belajar dari situ bahwasanya ya mereka memang orang-orang yang memerdekakan belajar dengan para peserta didiknya. Ya. Jadi mereka punya karya-karya yang itu diambil dari mereka memerdekakan peserta didiknya. Mungkin itu. Terima kasih. Ada yang nambah? Astaga coy.
Ya, ini ada apa namanya lontaran dari Mbak Iva kaitannya dengan ini. Jadi harus berpikir logis ya Pak. Ya, dan juga harus berpikir logistik juga. Orang kalau berpikir logis tapi logistiknya kurang ya anarkis gitu. Anarkis gitu. Itu teori kita dulu. Berpikir logis tanpa logistik itu anarkis. Menambahkan yang dari Mbak Isma tadi berkaitan dengan apa namanya komputasi ini, mungkin kita selain dari raker ini mohon bisa diagendakan kita latihan yang namanya SWAR. Singkatannya bahasa Inggris, Angil, saya nggak hafal ini. SWAR itu ada yang belum pernah dengar SWAR itu? Sudah, aku sudah pernah melalui. Pokoknya SWAR itu penggantinya SWOT biyen. Buat SWOT. Analisis yang digunakan untuk SS. Nah, itu mau bisa belajar sendiri. Artinya besok ke depan kita teman-teman di Semani ini sudah punya metode cara berpikir yang menggunakan computational thinking itu, dan nanti praktek ketika menerapkan pemrograman atau apapun di lembaga kita ini, kita sudah menggunakan SWAR. Nah ini kalau menurut hemat saya, kalau apa namanya SWOT itu melihat sesuatu sebagai permasalahan yang harus dipecahkan, tapi kalau SWAR itu lebih melihat kepada peluang apa yang bisa kita ambil. Jadi kalau dulu kita belajar tentang resolusi konflik atau apapun itu, konflik sebagai sebuah masalah, kemudian musuh harus dikondisikan sebagaimana rupa. Tapi kalau sudah ke depan, kita sudah bisa berpikir bagaimana musuh itu menjadi menghasilkan. Musuh itu menghasilkan. Jadi kalau dulu mengatakan musuh paling berbahaya itu siapa? Musuh dalam selimut dulu katanya. Tapi sekarang bisa kita memikirkan musuh dalam selimut itu juga bisa jadi nambah momongan gitu mungkin. Mbak Nela sendiri. Nah, ini kita harus belajar dari Mbak Nela yang baru saja kan. Nah, itu. Jadi tidak ada yang kita lakukan di win-win solution. Nah, saya kira itu saja. Segera kita beralih ke materi lain, karena ini kita butuh sesi di luar raker ini untuk membahas ini lebih dalam. Dan jika memungkinkan kita nanti bisa menghadirkan salah satu anggota JITEK Engineering itu mungkin bisa kita ramukan. Anda sudah pernah ketemu dengan Alfian PID juga, sudah pernah keluar ke sana, tapi ternyata performanya luar biasa. Kemudian ketika saya mendapatkan setelah saya seminggu dimasukkan grup sama Pak Basudin, ketemu kiai saya, itu kiai saya menanyanya, mengasih pertanyaan ke saya, itu sangat memohon dan saya nggak bisa jawab itu. Apa pertanyaan beliau? Kowe kok dilebokke nang grup JITEK Engineering karo Kang Basudin, prestasimu apa? Saya menjawab yang beliau Pak Kapten, Pak Hardi dengan mengenal jawabannya pun. Ya wis, minimal kowe wis diwisuda karo Kang Bahrudin, nang grup iki jenenge diwisuda. Kok jadi sensitif itu. Karena saya tidak ingin mempermalukan grup ya, ora tahu komentar dari kleru gitu. Itu saja. Saya kira cukup Pak ya? Belum. Ya. Tak kira mumpung ini raker karena kesempatannya mumpung sebagian besar keluarga Indonesia Mandiri ada di forum ini, tak kira apa yang tadi diusulkan sama Pak Kiai Imam Rohman itu diagendakan sekalian saja, bahwa
akan diadakan forum yang apa jenenge ngonceki soal banyong dhewe ora mudeng computational thinking iki pakanan apa kuwi ora mudeng. Jadi cara mikir sing cara mikir ya seperti apa yang relevan untuk cendekia mandiri di level minimal di level cendekia mandiri. Nah, karena nek kita apa sebenarnya merujuk pada detek itu kan yo nek bagi saya yang awam isi rapotan lah ya minimal ada materi itu, cuman jangan yang terlalu berat-berat, ya ringan-ringan saja, tapi minimal kita bisa membuka wawasan bahwa cara berpikir yang enak, orang metu emosi ini, tapi bersolusi gitu. Monggo di agendakan solusi tanpa emosi. Mbok menawi Pak Matroman bisa menjadwalkan apa paling enggak kira-kira bulan apa di momen apa gitu kira-kira sing pas karena hubungannya dengan undangan narasumber itu apakah lah modelnya gimana apakah sekalian di sesi jenengan apakah seluruh keluarga cendekia mandiri tanpa kucil-kucil terus di mana tempatnya kira-kira itu waktu itu di sesi jenengan saja. Saya menangkap yang disampaikan dari Pak Yunan berkaitan dengan apa namanya mengagendakan ini. Sebenarnya begini, ruh dari computational thinking itu supaya begini, kita pikiran cara berpikirnya efektif, kemudian tidak membawa persoalan baru, atau kita bisa fokus pada persoalan yang sedang kita hadapi. Artinya mohon maaf ini kadang-kadang masih ada juga di antara kita, tidak hanya di cendekia mandiri, kita menemukan orang yang membawa masalah luar ke dalam komunitas yang dia ikuti, sehingga itu menjadi masalah di situ. Padahal kalau kita menjalankan computational thinking ini, misalnya kita bisa bikin garis demarkasi, garis batas lah. Oke, ini masalah saya di sini, bisa saya selesaikan di sini, dan ini masalah ini saya selesaikan di sini. Artinya kalau kita mau membersihkan, misalnya ini loh, komputer itu misalnya yang error apanya kan bisa kita lokalisir di situ. Yang bermasalah punya saya itu ini flash disknya. Artinya kita nggak harus ukur-ukur ke sana. Komputer sudah mengarahkan ke situ. Nah, ini yang bisa kita apa namanya ambil ruh cara berpikirnya. Juga ketika kita di cendekia mandiri itu pasti akan ada persoalan yang di cendekia mandiri itu, entah beban kerja, entah cara berpikir, entah apapun, tapi membutuhkan pemikiran kita. Nah, ketika kita ada di sini, maka cara berpikir kita tentang di sana itu ya tidak kacau gitu. Nah, ini kalau yang dari usulan Pak Wowo, mungkin nanti mohon maaf nih, saya ngobrol dengan Pak Ustadz dulu. Mungkin tidak harus selesai di malam ini, tetapi bahwa kita punya cita-cita untuk mengagendakan kita latihan cara berpikir semacam itu nanti bisa terjadi. WA saya pernah jawab dengan Pak Munajat PhD yang jadi yang jadi moderator itu. Jadi ketika kita sudah belajar tentang computational thinking itu, kok sudah bisa maksudnya menjiwai itu, sampean jadi bupati iso mikir, Mas. Itu seperti itu, guyonan beliau. Sampean jadi bupati itu iso mikir, Mas. Artinya tidak mulu-mulu dengan kita jadi mandiri semacam itu, dengan di keluarga kita semacam ini.
Artinya cara berpikir semacam itu bisa kita terapkan di manapun. Kalau kita ngatain, cekap sih, Jarang. cekap jadi dalam. Ada Belum sampai. 20 berarti ini cara apa? Kombinasi kita cari dulu masalah apa, terus masalah yang kira-kira terjadi apa, terus cari solusinya ke buku besar atau katalog gitu atau begini, composite thinking itu tidak harus menunggu masalah, tidak menunggu problem. Iya. Jadi kita mau apa itu diterapkan. Gitu. Jadi mau tahu, misalnya begini, misal satu gambaran misalnya realnya Terencana gitu. Oke, dari mana rencana dulu? Oke, maksudnya berpikir yang sistematis itu. Ya, sebelum buat program kita disiapkan rencana. Artinya begini, kita punya rencana pengen punya rumah. Nah, cara berpikir komputasinya di situ. Kekuatannya di mana, modalnya seberapa, lokasinya di mana, kebutuhannya macam apa, kemudian lingkungan sekitarnya macam apa. Itu sudah kita di sini. Jadi biar tidak nunggu dul ono problem, jangan menyerang mungkin tidak. Tapi kita punya rencana ke depan tentang sesuatu yang menurut kita bukan masalah, bukan problematika, tetapi bisa kita rencanakan. Nah ini yang cara berpikir komputasi itu. Sehingga menurut kamu, ketika kita melaksanakan program sesuatu, tidak ada kemudian di tengah-tengah, wah, dari orang penting dia, malah nambah beban, malah ini, wah, kemudian orang ngakoni ini mungkin duit bisa bukai. Berarti kan perencanaan kaitannya dengan ini kan tidak matang. Gitu. Berarti mending ribut di depan untuk mematangkan program gitu atau gimana Pak? Itu bahasanya. Sebenarnya kita sudah praktek semua sih tentang kompetisi tinggi sudah praktek, cuma selama ini belum pas. Belum pasnya kadang-kadang kita masih tidak fokus atau tidak terencana atau kemudian istilah ini. Jadi tentang komposisi yang dibutuhkan atau apa itu kita belum matang, sehingga ketika ini program jalan kita masih berpikir gitu. Ya hubungannya dengan umpamanya program kerja gitu ya, program kerja di jenjang mandiri A, B, C, D, F. Kayak kalau evaluasi tahun kemarin ada beberapa program yang nggak jalan, umpamanya lontar umpamanya ya. Itu hubungannya dengan cara berpikir yang model kayak gini. Itu sebenarnya bisa dihindari nggak? Umpamanya ini kira-kira mampu untuk bikin ini. Ya. Atau sebenarnya mampu cuman evaluasi lontar itu tadi kan sebenarnya ada beberapa masalah gitu ya. Kalau dikerucutkan ke sebagai contoh kasus lontar kenapa nggak bisa terbit? Itu mungkin satu sumber penulisnya kurang, dua tukang editnya, tukang layoutnya nggak kurang, malas atau bukan mancing. Yang ketiga pendanaan, distribusi juga, dan masih banyak masalah yang lain. Nah, apakah dengan cara berpikir seperti ini, umpamanya kita mau melontar, menerbitkan sebuah lontar, itu di raker seperti ini perlu dibentuk tim sekalian enggak? Maksudnya umpamanya kan ada perencanaan, ada program, gagasan dirumuskan, sampai akhirnya solusinya gimana? Kan gitu, kayak di poin pertama. Nah, umpamanya kita ngomong lontar itu seko A tekan Z itu dibahas di mateng di rakar kayak gini, apa cuma sebatas kita besok mau menerbitkan lontar, atau kayak tadi itu kan rencananya Mas Yuri mengusulkan untuk bikin
Cemani TV. Nah itu kan sesinya besok, sesi untuk apa? Pemaparan program. Nah itu juga pemaparan program itu apakah sekalian dibentuk tim? Kira-kira terus pendanaannya bagaimana? Visi misinya ke depan seperti apa? Tadi ben orang gambian. Nah makanya kalau memang computational thinking itu model berpikirnya seperti itu, kan satu program aja bisa lama gitu kan? Ya, saya coba menangkap ya dari Mas Dowo ini. Apakah kita lebih baik duduk ngarep tapi nanti tinggal berjalan, atau nanti bagaimana? Bahwa cara berpikir tentang ini, komputasi ini adalah orang yang, mohon maaf nih, cara berpikirnya itu sudah apa namanya, dalam tanda kutip sudah mapan. Nah, itu sudah mapan. Yang kedua, kaitannya ketika kita membahas itu bahwa analisa tentang persoalan yang akan disampaikan itu sudah ada begini. Kalau begini nanti ada jadi begini, kalau ini jadi begini. Artinya ketika kita membahas tentang satu program yang akan kita terapkan ke depan, jadi bahasa Mas Dowo tadi lebih baik duduk di depan, matangkan di depan, dan sebagai sebuah latihan tentang menerapkan ini akan menjadi sangat menarik bagi kita. Taruhlah misalnya besok tentang program Mas Yuri itu menurut saya ya, ketika bicara tentang program selesai si jidok itu, tapi kemudian kita menggunakan cara berpikir semacam ini, bisa kita analisa ke depan, karena ini baru pertama kali. Jadi analisa misalnya contoh tadi, tapi lontar itu ini, ternyata literasi kita rendah. Kudunan percetakan apa mungkin ketika punya lontar atau lontar TV atau apa itu bisa menjadi jawaban. Gitu loh. Nah, analisa atau bagaimana pemetaannya, kemudian kesiapan kita, kemudian nanti perkiraan atau untung ruginya, kekuatan kita di sana atau tidak, itu mungkin kita bisa terapkan itu. Tapi sekali lagi bahwa composition thinking itu hanya cara berpikir, bukan metode baku yang harus dibuat metrik kayak analisis SWOT itu loh. Ini misalnya kelemahan dengan kekurangan kita bandingkan, tantangan dan hambatan kita bandingkan, tidak. Hanya memang sudah cara berpikir saja. Sehingga tanpa istilah ini pun bagi orang-orang yang menurut saya yang sudah istilahnya apa ini lakeh mangan uyak ketemu. Ya kalau ngomong individu mungkin ya, soalnya saya punya pemikiran seperti ini terus tak siap itu dengan solusinya. Cuman ketika kita terapkan di sebuah keluarga yang warna itu sudah karuan warna kayak gini, orang sing kiai, orang sing ngakon kebo, orang sing babu, orang sing derek-derek, itu kan untuk bisa menyamakan ide. Nah ini kan kalau ini caranya loh Pak dengan metode ini. Ya. Nah ini kan kalau sepemahaman saya kan, kalau saya berpikir secara individu, oke lah ya, makanya kayak Mas Dwi tadi memaparkan bikin Cemani TV, kita harus duwe apa nih, praktis, duwe ngariak gitu loh. Itu kan pemikiran Mas Dwi. Jadi menghadapi problematika dengan permintaan problematika yang ada, setiap bagian eksekusinya sehingga problem yang kompleks bisa menjadi lebih kecil. Ketika kita bicara soal TV Cemani atau apapun, orang makan saya kan orang nyambung. Rasa melu ngomong, rasa melu mikir, serahkan kepada yang ahli. Kemudian apa yang bisa kita bantu dengan orang-orang yang ahli ini di situ versi yang perlu posisi kita. Ya, artinya ada orang-orang yang memang sudah babnya di situ gitu. Jadi misalnya mohon maaf kalau kita misalnya bicara latihan soal public speaking, bagaimana cara ngobrol di hadapan orang gitu. Itu kan orang kan ahlinya beda-beda. Tiba-tiba diserahkan ke orang, ketemu uang baik grogi. Tapi bisa jadi mungkin dia punya keahlian lain yang tidak bisa ketemu banyak orang, tapi programnya kaji. Nah itu mencoba ini. Sehingga saya, Mas Bowo itu
orang itu kebebanan mikir layoutnya piye, cara tinggalin piring piye, kok ada tulisan muncul, mungkin kan saya kan artinya serahkan ke ini. Kemudian dari program Mas Yuli, saya bantu apa gitu? Sampai bantu dungo lain, dungo ke lancar, sederhana mana? Loh, artinya daripada ikut ngomong tapi bingungi, gitu loh. Nah, ini mungkin Mas Yuli saya kenal dikit. Nah, jadi besok dipikir sama diri lain. Tentang TV atau apa ya Pak. Loh, saya juga nggak paham. Ternyata alat kita katanya lebih komplit, lebih mumpuni daripada yang di TV ya. Nah, artinya sesi ini sebenarnya ini dong, kan kenapa ditempatkan di awal? Mungkin seperti yang buat jadwal itu biar gosangu untuk besok acara pemaparan program itu. Jadi bagaimana membuat program sing komputer thinking itu. Nah, berarti kan umpamane siap sopo sing duwe ide itu kan kudu mateng sih Sang. Kira-kira sopo saya ditunjuk sebagai pembantunya, Ya, timnya gitu loh. nah, artinya dalam rangka nanti kita pemetaan, di situ fungsinya pemetaan. Misalnya program ini kira-kira siapa yang layak, program ini siapa yang layak, program ini siapa yang layak, itu di pemetaannya. Tapi cara berpikir kita sudah gitu, artinya cara berpikir kita sudah tidak kemudian tidak betul begini. Wah, kayaknya sing kata obah kayak ya, enggak, tahu mana di pasar lagi reso obah ngapain? Gitu. Jadi kalau kemudian saya nggak tahu arahannya dari Bu Ustaz ini tentang komputasi ini disampaikan, tapi kalau kemudian teman-teman menjadi lebih tambah bingung ya, besok kita coba uji lah, kita uji dari program-program kita mana yang bisa kita terapkan. Tapi bisa sing mau komplek jadi sederhana, sing mau gedabiah jadi ringkes, sing mau rumit jadi tidak rumit. Mata mawon. Kalau misalnya tadinya haus ya minum. Iya, saya lereng. Pun assalamualaikum warahmatullahi Dawa-dawaan ke wis tutup dhewe. Tadi ini saya enggak apa-apa. Wah, Husna, jadi implementasi kurikulum betul? Iya, tak gabung aja mas. Oh, iya. Atau mau game dulu? Oke, biar baterainya Silakan, tuh. Mbak Miram. Betul, Mbak Miram? Mbak Miram, disambut. Nanti disambut kedua. Oke, kita lanjutkan dengan game dulu biar tidak ngantuk, oke? Tepuk temani. Terima kasih Mas Juli atas waktunya. Nah, ini game dulu guys. Gamenya nanti intinya kita jika konsentrasi sudah jam berapa ini masih konsentrasi nomor kurang seperempat. Nah, kita mau belajar game konsentrasi. Mbak Novi minta tolong bantuannya terus maju ke depan. Aku ayo. Satu. Bantu. Judulnya untuk konsentrasi. Semoga Pak Heri cuma tepuk konsentrasi. Konsentrasinya contohnya kayak gini ya Bu. Konsentrasi timuran Miram. Wah, ngalang.
Alon-alon ya Bang Mira. Bang Mira. Sebut terus nyebut orang lain. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Husna Popo. Oh berarti yang kedua konsentrasinya nggak harus dari ini dulu ya? Kanan dulu ya. Lanjut coba. Kanan dulu apa ini? C. Kanan. Ram. Alon-alon neng sekolah. Banter-banter orang Ulang 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Husna Sopo. Husna. Oh. Ah. Kalau salah. orang kenal di mana Pak? Nek salah tuh apa lagi? Nek salah berarti Orang dia. Yo nek salah tuh di oleh hukum loh. oh nyanyi. Oh, dari Indonesia setuju. Penyanyi wanita. Nek salah nanti ya Oh ya jangan kemana. Oke ya. Nek aku mau turu ya. Yang mulai 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Mira. Oh konsentrasi dimulai. Neng kok Husna Ifa. Husna Ifa. Mbak Mira, nah kalau Husna Iva, berarti kan yang lain menang semua kok Iva. Konsentrasi. Nanti pas udah nyebut nanti fokus kan nanti pas ikut yang lain Yang itu penyanyi. Yang nyanyi. Orang. lainnya nyanyi apa? konsentrasi. Oh. Ulang. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Nah, buta ibak. Konsentrasi. Kawan, puja dan puji syukur selalu terpanjatkan kepada Sang Penguasa Jagat. Salawat salam untukmu, Sang Revolusionaris sejati, Baginda Rasulullah. Wujudku tersungkur, beri doa terpanjat. Rasa syukur yang begitu lebat, kau anugerahkan sejuta kawan, teman, sahabat, dan keluarga yang sungguh hebat. Dulu kita bukan siapa-siapa, hanya sekedar teman, hanya sekedar kenal, tanpa ikatan yang kuat. Hingga Tuhan menganugerahkan perkawanan yang begitu erat. Senang, susah, panas, hujan,
kita bersama belajar melangkah ke sana. Selang waktu berselang, purnama berganti beribu purnama. Perlahan sejarah mulai tertoreh di masing-masing kita, menjadi pribadi yang mandiri yang entah seperti apa, karena kita bukan siapa-siapa. Melakukan kerja tanpa paksa yang entah untuk siapa. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menggoreskan sejuret sejarah bagi kehidupan kita. Perkawanan yang kita temui memang tanpa alasan. Semoga sedikit ini adalah salah satu alasan kita bersama membangun mencari peradaban untuk menjadi manusia. Bagiku, kau adalah teman, kawan, dan keluarga seperjuangan. Mari cinta tanpa mata. Mudah-mudahan jangan nangis dulu ya, masih ada sesi berikutnya. Kalau tahun lalu kita bukan siapa-siapa, kita ditemukan karena kita punya rasa yang sama, kita punya misi yang sama. Tapi kalau sekarang mungkin rasa itu sudah menyatu dan kita sudah punya tujuan yang sama. Ya, ini video mungkin bisa membuka gairah teman-teman untuk istiqomah di cendekiawan di mudah-mudahan. Karena anak-anak perlu pendidikan dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sehingga harus memperoleh pendidikan yang setingginya. Kita bisa seperti itu dengan orang lain dan kita bermanfaat buat kita kita dan membuat kita lebih bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Pada anak-anak itu membantu anak yang mampu kita perhatikan melihat siapa saja yang baik bisa ikut berpartisipasi memberikan yang untuk berbagi ilmu dengan anak-anak yang ingin masuk dan digunakan tetapi berkenaan dengan menurut saya penting banget karena kita bisa menolong siswa-siswa dengan dari masyarakat dan anak-anak juga bisa melakukan untuk melayani dan berpartisipasi dalam kehidupan juga dan keberhasilan yang itu mungkin akan bisa dibantu penting karena bisa menambah pengalaman, leadership dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu penting sekali karena apa ya? Dalam kemari saya bisa menambah sekarang, semangat dan menambah wawasan karena bangsa. Kelas 1 sampai 10 dari SD untuk Indonesia nggak sempurna ya. Tapi intinya untuk di cendekiawan diri itu saya menambah wawasan, terus menambah keluarga dan teman-teman. Terus kalau untuk lingkungan sendiri itu saya sampaikan. Kemarin sangat penting sekali bagi saya karena merupakan tempat untuk menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Saya juga keluargaan yang sangat
Orang Pak Heri ya, enteni orang metu Pak Heri. Ada bau barang orang metu lah. Ya gitu mah kancaku. Orang gede. Punya banyak impian saat lainnya bahwa semua observasi yang berjalan ya kami ini mengembangkan yayasan musik bisa lagi sebenarnya bisa menampung anak-anak yang itu bersekolah mau lebih khusus ketika bisa belajar kegiatan-kegiatan lain yang untuk sifat sosial dan pendidikan juga akan menjadi agenda khususnya untuk yayasan yang lain. PR-nya masih banyak sehingga membutuhkan keteguhan dan kegiatan relawan untuk berjuang untuk membesarkan yayasan ini. Karena saya yakin pemikiran itu suatu saat akan menjadi sebuah lembaga yang besar dan bisa menjadi lembaga sosial yang bisa menaungi anak-anak maupun masyarakat lain, terutama masyarakat pinggir maupun miskin yang membutuhkan. Saya nggak tahu untuk relawan itu kata apa yang pantas buat mereka. Bagi saya relawan itu segalanya untuk saya, karena tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Saya tahu sama mereka luar biasa banget pokoknya. Jadi tidak bisa membalas dengan bahkan materi tidak bisa, karena memang mereka relawan dan saya nggak tahu mereka terbuat dari apa. Yang jelas mereka adalah malaikat-malaikat bagi saya. Mereka benar-benar malaikat yang bagus karena mereka meluangkan waktunya, akan mengeluarkan materi, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan tenaganya untuk membesarkan saya sebagai pimpinan yang mulia belum bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan semoga para relawan ya diberikan hati yang kuasa muda, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, karena Allah yang bisa menyesuaikan kebaikan mereka. Jadi mereka ya sangat ya tersanjung dan bahagia sekali mendapatkan teman-teman yang luar biasa baik yang rela berkorban segalanya. Teman-teman, I love you. Yuk, berkorban. Jika manusia adalah makhluk paling sempurna, kenapa masih ada ketimpangan? Timpang-timpang seolah senjata biasa. Jika manusia adalah makhluk yang cinta, kenapa masih ada dusta? Dusta sebab ego mendaki tinggi. Bukankah masih ada tempat untuk berbagi sambil mengisi? Jikalau tidak ada tempat, lalu di mana manusia? Tempat itu ternyata rasa. Rasa yang ada karena memang ada. Bagiku, aku menemukan tempatku. Tempat di mana aku harus menjadi manusia, bukan penjara akal yang harus menurut apa kata tuannya. Di sini, ya, di sini gairah manusia merdeka menjadi ada, membawa segala mimpi tak terbeli, membangun peradaban keluarga tanpa basa-basi.
Jalan terjal adalah pilihannya, bukan paksaan, bukan murka Tuhan. Memilih adalah berkorban. Pengorbanan bukan berarti tanpa makna. Jalan ini bagiku petunjuk Tuhan. Jalan perjuangan meraih kemerdekaan rasa, bukan sebagai pecundang ego bertopeng sempurna. Selamat datang para pejuang, membabi buta membutahkan cipta dan cinta manusia mulia. Kepedihan selaksa tarian bidadari, kebahagiaan adalah melihat mereka setara tanpa jeda. Selamat datang pejuang, walau bukan kita pemilik semesta bahagia, mantra rasa nyata ada itu abadi. Seperti perkawinan kita tanpa basa-basi sembunyi, seperti perkawinan kita memberi rasa manusia merdeka. Selamat datang para pejuang, bagiku kau manusia sempurna. Tanggal 5 September 2022. Terima kasih. Itulah gambaran saya untuk teman-teman. Kita juga jadi keluarga. Itu bukan mewakili perasaan saya untuk teman-teman yang saya nggak bisa balas. Saya nggak pernah terbesit untuk berhenti mengembangkan demikian, lagi tidak pernah. Ya karena ada panggilan hati, kemudian pesan almarhum yang memang menurut saya berat. Tapi mungkin teman-teman menurut saya biasa ketika bosan kemudian ingin berhenti, tapi saya nggak masalah karena memang ya tidak ada yang perlu dibanggakan untuk diri mandiri. Dulu saya pernah bertikai dengan Uut waktu gue habis meninggal. Uut waktu itu mau keluar dan saya benar-benar marah untuk itu. Dan hal lain yang tidak yang sering terjadi di pertikaian kecil itu kami sering mengalami. Tapi tidak menyurutkan teman-teman untuk stay di sini, itu satu luar biasa untuk saya. Saya nggak bisa balas apa-apa. Saya hanya nama di Yayasan Pendidikan Mandiri. Sebenarnya saya manusia biasa yang saya tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Benar, saya nggak bisa apa-apa. Tapi mari kita berjuang bersama. Ketika teman-teman sudah berniat bergabung di sini, menurut saya ya perlu keteguhan. Kita sudah kalahkan ego kita yang luar biasa. Teman-teman sudah meluangkan waktu yang weekend harusnya sama keluarga, harusnya ke mall, harusnya ngapain, tapi merelakan waktunya. Itu satu yang luar biasa. Dari Sabtu di tengah dari luar kesibukan teman-teman setiap harinya, masih ngurus keluarga dan sebagainya. Saya itu ya amazing buat saya.
kita sudah 15 tahun berdiri, menurut saya sayang kalau kita lewatkan momen-momen indah dan kita harus membuang begitu saja kenangan dan kita berhenti di sini. Menurut saya sudah tidak kita bukan di masa itu, tapi kita harus bangkit ya. Kita sudah kadung untung ya, kita harus segera berkorban bahwa apa yang kita korbankan suatu saat itu akan membuahkan hasil. Jadi untuk teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki, karena saya tidak bisa membalas. Untuk itu sangat teman-teman pegang kado, teman-teman kalian kasihkan ke satu orang yang teman-teman kalian anggap paling nyebelin, paling ngeselin, atau paling kalian sayang atau berpengaruh di Cendekia Mandiri. Saya akan mulai untuk saya sendiri. Saya mau ngasih kado saya untuk Pak Adi. Kamu jangan lihat bentuknya ya. Silakan Pak Adi. Pak Adi ini tidak seberapa menurut saya, tapi kita berikan ini ke Anda karena selamatan di Cendekia Mandiri ada di tangan kamu. Jadi kamu harus berjuang untuk Cendekia Mandiri karena hidup matinya kita ada di tangan kamu. Tidak usah, nggak boleh. Semoga suka. Moga selanjutnya. Silakan yang mau lagi. Selamat atau siapa? Silakan maju ke depan. Ya, Buta Yupan. Yang sudah dikasih mau dikasih lagi apa enggak? Boleh. Seperti Mas Adi tadi kan? Boleh. Oh, boleh. Boleh lagi semua. Ya. Ya, terus. Boleh. Kita kan kaya. Kalau tadi Mas Adi itu rohnya Cendekia Mandiri. Ada rohnya lagi. Jadi rohnya orang musik. Jadi beliau neng apian karena perjuangannya hebat. Apa ya? Orang tak kayak Mas Adi nih, udah lumpuk. Liane itu toh? Boleh. Nah, Mbak Uku tuh ya? Mbak Ulem, Piling. Dia untuk yang cerewet. Terima kasih Bu ya. Semoga lebih bersih lagi, banyak mandi ya. Baik, selanjutnya silakan langsung aja Baik, Pak. Apa ya? Aku tuh bingung ya. Itu diri sendiri ya. Saya sebenarnya Kaya. kiranya untuk apa? Tukeran kado ternyata masih peraturannya masih malah Gusna. Jadi saya kasih ke siapa ya? Ke sahabat SMP ku aja. Benar. Ya karena dulu awal mulanya saya masih Cendekia Mandiri karena saya berteman dengan Yunan. Selanjutnya silakan maju aja Pak Keman. Iya, Nggak usah pakai kaki ya, Pak? Wah. Ya, langsung.
Oke, ini teman-teman saya tidak tahu yang disiapkan istri saya. Wah, Sombong bener. Komplit. Ini khusus untuk masih ingat awal saya gabung itu kita sebelum ngobrol banyak ada acara ke Salatiga dan saat itu saya satu mobil ngampiri ke rumah Mbak Usna terus ke rumah Mbak Santi ya di keterlibatan awal di situ. Jadi saya juga menjadi spesial gabung di Cemari itu karena awal yang diperjuangkan adalah warga saya dan ternyata sambutannya luar biasa. Dari itu membuat Mbak Usna dan teman-teman semakin dewasa, dan kalau dulu kita pernah luar biasa mungkin marah sebel dengan sebagian warga di Pemulauan sana, tapi sekarang kita harus berterima kasih. Tanpa caci maki dari mereka mungkin kita tidak akan sedewasa ini. Saud. Maaf ya nanti yang dapat, aku nanti soalnya kakekmu yang boleh ember kan boleh payung. Ini saya kasihkan untuk teman setia saya yang selalu apa ya jenanya ya, menemani saya sampai 10:30. Pada nak sadar kami buat rapot, aku wes ngeprint rapotnya di Astuti. Salah, pelanggaran nih aku. Oh, itu sih salah. Kelas sama itu. Setengah suara. Kita berdua, kita bertiga salah. Kita bertiga. Maaf, salah nih mas. Baleni. Ada saya di Lamu. Ya, kita bundanya berdua, kamu pandanya. Iya. Aja silakan, sudah sejam. Balik laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah bergabung di Cendekia Mandiri. Sebenarnya kita itu ya kebersamaan kita itu tak terlupakan dari anak-anak yang sering direpoti kita, sering ikut. Nah, makanya saya memberikan beberapa untuk anak-anak yang masih di sini. Jadi saya tidak memberikan untuk yang sepupu-sepupu masih di bawah tinggi. Dari maju. Dari mani maju, dari mani. Mama biru. Mbak Ipa mau wes. Malah dari masuk mani bobo itu ya. Sesuk sing krama sapa? Ini pasang kae.
membawa kado. Saya kok terngiang-ngiang iki, wah iki sing single. Nek sik duwe pasangan itu mesti wis entuk kado saka bojone. Satu itu. Dua, tadi waktu nyari kok langsung terpikir itu karena apa ya? Sebelum saya masuk ke Cendia, saya kenal sama Mas Adi sini, Mas Adi. Saya kenal ke Mas Adi itu waktu dulu bantu-bantu nih bingung ya Mas. Kita mau pentas teater sama ini, nah modus ke rumah, ngopo kayak ini omah kayak ngopi ya. Kayak ngumbah karpet ceritane yuk mampir ceritane ngono kuwi. Dan ini khusus Mas Aji. Terima kasih sudah jadi. Aduh, saya mau berikan ke bestie saya, soulmate saya, Mbak bersama-sama. Ngono kok muni masuk angin. Maaf teman-teman, saya itu datanya paling banyak di Cendekia Mandiri. Coba kalian cek, dari Kusna itu angka saya tidak keluar dari Cendekia Mandiri. Saya 2 kali etalase, meja, apa? Iya seperti itu. Jadi ternyata seperti itu biar banyak kadonya. Selamat malam. Kadonya mau saya kasihkan ke Mbak Novi karena yang mengenalkan pertama kali Cemani itu adalah Mbak Novi. Terus yang mengajak jadi relawan itu juga Mbak Novi. Karena anak sampingan kita itu banyak yang putus sekolah, terus akhirnya gimana caranya dia sekolah, nah itu bukan diarahkan tapi dikasih solusi untuk bisa sekolah lagi. Nah salah satunya yang mau menampung di bawahnya kok Cemani. Jadi terima kasih untuk Cemani karena kita sudah secara tidak langsung bisa terbantu. Ini Mbak Nur. Konsentrasi dimulai. Buruk saya buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menyampaikan itu. Sebenarnya saya itu sejak jauh rasanya itu kontribusi saya ke kehidupan diri itu sangatlah kecil ya. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan IT itu saya kadang-kadang ingin bertanya sama Mbak Ibu, sama Mbak Lukman, aku tidak jani nek menurut jenengan iki sakit wis ada iki mandek apa ubah karena saya terus kedatangan juga sudah jarang sekali gitu ya. Saya minta maaf sama teman-teman. Untuk kado yang saya berikan itu saya masih ingat. Oh ya, saya cerita sedikit kemarin anak saya waktu mengantar saya ke Cendekia Mandiri itu, dia kebingungan. Itu nanti pulangnya gimana ya dari sana? Nggak tahu ibu-ibu biasa. Tapi mau sampai kapan terus dan bertahun-tahun. Saya selalu ingat kayaknya kalau almarhum
masih itu bisa nandiko ya, mungkin akan berapa sama macam itu ya. Saya selalu ibu kayaknya kayak diamanati kita jangan keluar gitu, walaupun mungkin hanya sedikit karena dulu Pak Nurul Pak Abu sudah apa ya di komputer juga sudah nggak komen di nggak komen popo Pak seperti nasani aku gitu. Jadi saya minta maaf kalau banyak sekali teman-teman yang membantu saya. Untuk kado ini akan saya berikan kepada seseorang yang membuat saya bergabung. Saya masih ingat sekali waktu itu saya bertemu dengan seseorang di kantor ya. Siapa? Saya ketemu dengan Mbak Usna. Waktu itu Mbak Usna nggak pangling, tapi saya ya agak-agak pangling. Saya pangling gitu ya. Terus tanya ibu nggak ibunya Mas Hara ya. Terus saya tanya Mbak, saya sudah pensiun gitu, gimana dengan kemarin masih butuh. Nah, saat itu saya mau bergabung dan saya saat ini walaupun jauh rasanya berat sekali untuk ayah keluar dari pendidikan dia dan diberi kesehatan sampai saya benar-benar sudah masih bisa eksis di sini, tapi saya minta maaf apabila tidak banyak kontribusinya. Mungkin saya bisa dikatakan agak-agak pasif gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akan saya sebenarnya harusnya banyak yang membawa kado ini untuk orang-orang yang sudah banyak membantu saya, misalnya Mas Adi, Mbak Uku, dan banyaklah di sini. Kemudian yang saya masih ingat banget ya, kata-kata Bu Nurul itu waktu Mas Uli nggak datang-datang ya Mas, itu loh masih ingat loh. Uli, kapan kita kok waktu itu sampai masih teringat balik harapan yang Bu Nurul itu untuk Mas Uli datang. Untuk Pak Isma, terima kasih Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Mbak Novi. Bu. Assalamualaikum. Sebetulnya kalau misalnya Ibu masih katanya spesial untuk penurun yang dari pertama saya ketemu penurun, terus saya juga bersimpati mau membantu si dia. Tapi karena penurun sudah nggak ada, kado ini sangat spesial saya atur ke guru saya tercinta dan teman saya, Bu Itoiba. Terima kasih. Tipis dia. Kaya. Duitnya sama ya. Bocor. Selamat malam kawan-kawan. Saya akan memberikan kado ini kepada mantan kasih saya, walaupun dia itu mainnya sering salah ya toh. Makanya mending saya bubarkan aja. Tapi dari kawan saya itu kemudian kami sering diskusi tentang pembelajaran. Kemudian terima kasih Tuhan juga sekarang sudah menjadi diri karena kesetaraan ya namanya ya, setara.
Kiri. Kado ini untuk di Yunan. Terima kasih kepada Mas Wahyu Adi Surastra yang ternyata sangat perhatian terhadap diri saya. I love you. Sekalian, Pak Bawa sekalian, mau kasih siapa? Tulis saja dulu. Ya, Om. Ayo, semangat. Mungkin nggak seberapa ya, jangan dilihat bentuknya, tapi ini isinya sangat berharga sekali. Ini untuk teman lembur yang tadi beli. Bukan, ini yang sekarang tadi bajunya, sekarang vokalisnya. Emang tadi. Ini untuk memecahkan rekor, tapi biar dapat bersaing. Terima kasih kawan Uli yang selalu mengawali saya. Ya, K1 dan K2. K1 dan K2 tadi kemarin Bu Rosida. Saya ulang tahun malam ini. Bu Rosida kemarin menanyakan kok Mas Uli belum nulis, sudah nulis G2 itu. G2 itu Mas Uli. Kami kan udah Intel. Jadi pakai nama kode. G1 dan G2. Ya. G2 artinya apa sih? G artinya apa? Itu rahasia. Nanti kalau saya memberitahukan, saya harus membunuh kawan-kawan. Ya kan? Dikasih apa? Saya ingin gede ke sini ke apa? Menurutnya orang yo kan terserah saya. Boleh kok kayak saya mau ngambilnya ke golo. Wah, terima kasih atas ujian. Jangan saya. Geli. Yang bling-bling. Kawan, besok kita ngobrol lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya malam ini sangat spesial untuk apa sebenarnya? Untuk acara yang semacam ini, karena ya paling enggak isyarat romantis sidik lah gitu. Nah, kado ini saya buat tadi malam, saya bungkus tadi malam, memang saya rapikan barusan. Tadi malam sudah saya bungkus, tapi kok koyongnya rapi gitu. Kita rapikan bareng-bareng sama itu tadi. Spesial saya persembahkan kado ini untuk kawan saya yang sangat kontroversial, Wahyu Adi Surastra. Oh, sebentar dua otak. Saya dikasih Tuhan. Tuhan
kan. Mungkin beliau rada ini ya, khawatir gitu tentang keyakinan saya, tapi saya yakin Tuhan yang beliau berikan akan sangat saya nikmati. Terima kasih banyak bagi saya. Selamat malam. Kasusnya bermanfaat. Lanjut. Mas Heni ya. Mbak Heni. Oh iya. Pak Iva. Oh iya. Karena apa-apa. Apa-apa? Pak Iva. Suratnya ke Pak Iva. Mohon sama Pak Iva. Terima kasih. Yuni. Barno. Diwakili. Besok aja kan biar masuk. Oh ya. Kok ini do Pak Adis. Saya bawa sedikit bungkusan ini untuk kawan saya yang dari dulu sama saya, bahkan sebelum sama istri saya selalu sama dia. Dan saya rasa ini untuk karena saya memperhatikan kesehatannya. Kang No. Ya. Pokoknya kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Usaha camping. Besar mau. Rama, kamu saya jodohkan sama Sinta. Cinta itu tidak seperti Misaki. Waalaikumsalam. Sebentar, selamat malam. Sebelum saya mengasihkan kado yang sangat spesial ini walaupun bentuknya kecil tapi dalamnya sangat istimewa. Karena di dalam ini banyak sekali cita rasa dan tidak semuanya bisa menikmati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Irfani. Saya terima kasih pada panjenengan semua telah menerima saya untuk bergabung di Cemani. Jenengan bisa panggil saya Irfani boleh, Ahmad juga boleh, Fani juga boleh. Tapi jangan apalagi tambah apalagi tambah i. Ya? Terus kado ini karena di sini saya juga baru dan tentu saya sayangi semua. Dan yang terakhir, kelihatannya untuk kado ini khusus untuk Pak Tony. Nyuruh saya Pak Tony. Nyuruh Dalipun sebentar Pak Tony. Pak Tony kado dari saya Pak Tony. Aduh. Cemani, Cemani, ireng manis. Oke, yes. Matur nuwun.